Pria ini bernama Adam. 3 tahun yang lalu, Adam adalah seorang kepala koki di sebuah restoran ternama di Paris, di mana restoran itu adalah milik mentornya yang bernama Jean-Luc. Sayangnya, karir yang sedang berada di puncak kesuksesan itu harus mengalami keterpurukan. Akibat Adam kecanduan narkoba dan terlilit utang dengan bandar narkoba. Atas kejadian itu pula, reputasi restoran merosot ke lubang kehancuran. Dan sebagai penebusan dosa, Adam diam-diam menghukum dirinya sendiri dengan mengupas kulit kerang sebanyak 1 juta kali. Setelah menyelesaikan hukumannya, Adam pergi ke London untuk menyongsong kembali kehidupannya yang baru. Sesampainya di London, Adam langsung menemui Tony, yang dulunya adalah manajer di restoran Jean-Luc. Kini Tony telah memiliki restorannya sendiri. Dan tanpa banyak basa-basi, Adam ingin Tony memberikan kesempatan untuk mengambil alih restorannya sebagai kepala koki. Adam yang berambisi tinggi itu ingin mengejar kembali mimpinya sebagai chef bintang 3 Michelin. Mengingat betapa kelamnya masa lalu Adam, Tony tentu saja menolaknya mentah-mentah. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut, Bang Bejo cuma mau kasih tahu kalau Michelin itu adalah sebuah penghargaan bergengsi yang biasanya diberikan ke restoran atau bisa saja ke chefnya. Jadi semakin banyak bintangnya, semakin terjamin kalau kualitasnya itu gak kaleng-kaleng, oke? Adam kemudian pergi ke restoran temannya yang bernama Conti. Adam ngasih tahu ke Conti kalau dirinya kini sudah bersih dari barang haram itu. Adam berencana akan kembali menjadi kepala koki di restoran Tony. Di tengah obrolan itu, Conti memberi kabar tentang Jean-Luc yang telah meninggal. Adam yang mendapati kenyataan itu seketika tertegun. Dan untuk mengalihkan kesedihannya, ia lantas menyantap makanannya. Adam lalu takjub akan kelezatan makanan itu. Ia pun segera menemui koki yang memasak makanan tersebut, yang ternyata bernama Helen. Seorang koki yang gak menyadari kalau dirinya berbakat dalam memasak. Beberapa hari kemudian, Adam gak sengaja bertemu dengan kenalannya dulu di Paris yang bernama Michelle. Melihat Adam ada di depan matanya, Michelle sontak mengejar Adam yang lebih dulu berlari terbirit-birit. Sampai kapanpun, Michelle gak akan pernah lupa dengan kelakuan kejam Adam yang telah melepaskan tikus saat tim inspeksi kesehatan datang ke restorannya. Namun melihat Adam sudah menuai karmanya, Michelle akhirnya memaafkan Adam. Ia kemudian mengajukan dirinya untuk bergabung menjadi tim koki di bawah binaan Adam. Dan setelah itu, Adam jalan-jalan ke jajanan kaki 5. Ia kemudian terkesan dengan masakan buatan David. David yang sudah lama mengidolakan Adam itu tampak begitu bahagia saat mendapatkan tawaran kerja bareng dengan Adam. Dengan senang hati, David pun menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Adam pergi menemui Helen. Ia menjelaskan keinginannya untuk meminang Helen sebagai koki pendampingnya nanti. Karena gak memiliki visi dan misi yang sama, ditambah lagi Adam orangnya tuh keras kepala dengan cara memaksa yang kolot. Dengan cepat Helen pun menolaknya. Adam kemudian menemui seorang kritikus restoran yang bernama Simon untuk melakukan inspeksi dadakan di restoran Tony. Hal itu Adam meragukan agar Tony bersedia menyerahkan restorannya ke tangan Adam. Gak berselang lama, Simon pun datang ke restoran Tony. Tentu saja Tony langsung kelabakan.
Adam lalu datang menyelamatkan Tony sekaligus unjuk gigi akan kemampuan memasaknya. Service. Dan betapa leganya Tony saat melihat Simon sangat menikmati hidangannya. Malamnya, Adam membujuk Tony agar mau memberikannya kesempatan kedua. Adam berjanji gak akan pernah menjerumuskan restoran Tony ke jurang kehancuran lagi. Adam yakin bintang 3 Michelin akan ada dalam genggamannya. Mengingat Adam telah menyelamatkan reputasi restoran dari kritikan pedas. Tony pun akhirnya setuju mempercayakan restorannya diambil alih oleh Adam. Besoknya Adam datang ke restoran saingannya yang bernama Rish. Rupanya Rish ini telah mendapatkan bintang 3 Michelin. Gak mau kalah, Adam lalu manas-manasin Rish kalau sebentar lagi dirinya akan menyamai kedudukan Rish. Adam pun mengatakan kalau masakan Rish tuh makin hari makin ambyar aja. Gak terima masakannya dijelek-jelekin di depan umum, Rish lantas menyuruh Adam untuk membayar semua pesanannya sendirian. Setelah itu, Rish meminta pelayannya untuk cari tahu semua informasi terupdate tentang Adam. Siangnya, Adam pergi menjemput koki terakhir yang akan direkrutnya. Namanya adalah Max. Max yang baru banget bebas dari penjara itu tentu saja happy mendapatkan kabar tersebut. Mengingat dirinya gak perlu lagi repot-repot menyebarin surat lamaran kerja. Setelah tim koki terbentuk, Adam dan tim menyiapkan yang terbaik untuk menyambut pembukaan restoran nanti. Dan restoran pun resmi dibuka. Pada hari itu, restoran terlihat sangat sibuk. Sementara yang terjadi pada Helen, ia yang datang terlambat malah langsung dipecat dari pekerjaannya. Helen yang butuh sesuap nasi untuk menghidupi putrinya seorang diri mau gak mau menjilat ludahnya sendiri. Ia akhirnya pun menerima tawaran Adam waktu itu. Baru saja mulai pekerjaannya, Adam tiba-tiba dikejutkan dengan kenyataan kalau restorannya sepi pengunjung. Rupanya kabar tentang keburukannya di masa lampau tersebar di koran. Tentu saja hal itu membuat amarah Adam meledak. Restoran pun tutup lebih awal. Adam kemudian memarahi satu persatu bawahannya yang ia anggap sangat gak becus itu. Adam bahkan gak segan memarahi Helen yang telah seenaknya mengabaikan perintahnya. Helen lalu mengatakan kalau gaya masakan Adam itu udah ketinggalan zaman. Gak seimbang dengan gaya memasaknya. Dan perkataan Helen barusan berhasil menyulut emosi Adam sampai-sampai mengatai Helen adalah sebuah virus yang hanya membawa sial restorannya. Helen yang udah gak tahan lagi langsung resign. Gak mau tinggal diam, Tony pun keesokan harinya datang membujuk Helen untuk kembali kerja. Tony menjelaskan bahwa sikap arogan Adam itu terbentuk karena Adam memiliki kehidupan yang pelik sejak dirinya masih kecil. Di mana Adam merasakan hidup yang begitu keras tanpa kehadiran orang tua di sisinya. Gak berselang lama, Helen pun luluh dan kembali kerja. Seperti kemarin gak terjadi apa-apa.
Helen pun bahkan membawakan alat masak yang modern dan meminta Adam untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dan setelah itulah Adam dan para koki lainnya tenggelam kembali dalam kesibukan mereka di dapur, menyambut ulang pembukaan restoran. Okay. Let's move. 1 minute on that fork, Max. Pada hari itu, ayah Tony yang merupakan seorang kritikus restoran pun datang. Dan keesokan harinya, kabar restoran mendapatkan sambutan baik masuk ke dalam koran. Berita itu pun sampai ke telinga Rhys, yang membuatnya kemudian ngamuk membabi buta. Hari demi hari Adam lewati dengan memasak dan memasak bersama Helen. Mereka begitu serius menciptakan menu baru bersama-sama. Bahkan hubungan mereka kian hari kian kompak hingga akhirnya mereka berhasil melahirkan menu makanan baru sesuai dengan ekspektasi mereka. Suatu hari, Tony mengumpulkan semua pelayan untuk memberitahu bahwa tim penilaian Michelin bisa datang kapanpun. Maka dari itu Tony meminta mereka untuk selalu siap siaga. Tony pun menjelaskan ciri-ciri penilaian Michelin yang selalu datang berpasangan sambil memesan makanan utama dan juga penutup. Mereka juga biasanya akan meletakkan garpu di lantai. Dan malamnya, Helen pun meminta izin pada Adam untuk libur sehari saja di hari ulang tahun putrinya yang bernama Lily. Namun karena restoran itu selalu ramai dipenuhi pelanggan, Adam enggak mengizinkannya. Tentu saja hal itu membuat Helen diam-diam meradang dan melampiaskan kekecewaannya di dapur. David! Yes, chef. Fish! It's not cooked. Meski hatinya jengkel, Helen tetap mengajak Adam untuk makan bersama dengan koki lainnya. Tetapi Adam yang lebih suka menyendiri itu menolaknya. Besoknya Adam dijutekin sama seisi dapur. Tony kemudian datang meminta Adam untuk membuatkan kue ulang tahun. Tetapi Adam menolaknya dengan keras. Namun saat tahu kue itu untuk Lily yang sedang ulang tahun, Adam dengan spontan mengubah pikirannya. Adam pun kemudian membawakan kue itu kepada Lily. Awalnya Lily merasa takut dan canggung dengan Adam. Ia bahkan menjuluki Adam sebagai raksasa yang galak. Tetapi lambat laun segala ketakutan dan kecanggungan itu sirna saat Adam mulai bercanda dengan Lily dan tampak Helen yang senang melihatnya. Malamnya Tony ngasih tahu Adam kalau Rhys mengundangnya ke pembukaan ulang restorannya. Tony menyuruh Adam datang sambil membawa gandengan agar bisa meredam amarah Adam jika sewaktu-waktu terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Dan berhubung hanya Helen wanita yang Adam kenal, Adam pun memutuskan untuk ngajakin Helen sebagai pasangan yang akan menemaninya ke acara pembukaan restonya Rhys. Sesampainya di sana, Adam bertemu dengan mantan kekasihnya sekaligus anak dari Jean-Luc. Ia adalah Anne. Anne memberitahu kalau sekarang dirinya sudah bebas dari narkoboy. Ia nggak nyangka kalau dulu mereka saling sayang, kini berubah menjadi seperti orang asing. Anne mengatakan kalau mendiang ayahnya
ingin mewariskan pisaunya ke Adam. Karena bagi Jean-Luc, Adam layak jadi penerusnya. Setelah itu, Adam pun pergi ke pasar. Pertemuannya dengan Anne membuatnya gak bisa tidur sepanjang malam. Helen yang mengetahui keresahan Adam itu mencoba menghiburnya dengan membagikan kisah perpisahannya bersama mantan suaminya yang harus mengalami perpisahan karena Helen harus melepaskan kesenangan duniawi demi menghidupi kehidupannya dan juga putri sematawayangnya. Adam kemudian menumpahkan segala curahan hatinya yang selalu dihantui penyesalan tiap kali mengingat yang dulu-dulu. Selain mengacaukan kehidupannya, Adam juga menghancurkan kehidupan banyak orang. Dan karena itulah setiap kali memasuki waktu subuh, pikirannya sering sesak, dipenuhi banyak tanda tanya. Namun beberapa hari belakangan ini, entah kenapa Adam selalu memikirkan Helen. Di jalan pulang, Helen pun mengakui kalau dirinya pun merasakan hal yang sama seperti apa yang Adam rasakan. Dan ketika Helen akan bermesraan dengan Adam, tiba-tiba ada bandar narkoba muncul. Adam kemudian menyuruh Helen untuk segera pergi beranjak ke restoran, sementara dirinya akan pergi mengikuti si bandar tersebut. Helen pun segera menanyakan kejadian barusan pada Tony. Rupanya Adam sedang terlilit hutang dengan si bandar. Tony pun nyuruh Helen supaya gak khawatir dengan Adam. Karena kata Tony, yang bisa membunuh Adam hanyalah Adam sendiri. Yang berarti Adam akan selamat bagaimanapun caranya. Namun melihat Adam gak kunjung kembali, Helen semakin gelisah. Ia terus mencari Adam ke sana kemari sampai akhirnya Adam ia temukan dengan wajah babak belur. Ketika Adam akan diobati, tiba-tiba dapur dihebohkan dengan kabar kalau ada pengunjung yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti tim penilaian Michelin. Gak peduli seberapa perih lukanya, Adam langsung bergegas menyiapkan segalanya. 1 minute. Yeah? Move everything. Yes, sir. Keep it level. Yes, chef. Exactly how I gave it to you. Gak berselang lama, Tony datang membawa kembali makanannya. Rupanya mereka menolak makanannya karena rasanya terlalu pedas. Adam sama sekali gak mempercayai itu. Dan semakin gak percaya kalau semua itu adalah ulah dari Michelle yang ternyata masih menyimpan dendam kesumat. Namun bukannya meledak, ada malah. Dan atas kejadian itu, Adam benar-benar kehilangan harapannya. Mungkin inilah karma yang harus ia tuai atas apa yang selama ini telah dilakukannya. Mungkin ini jugalah waktu yang tepat untuk mengubur semua mimpinya menjadi koki bintang 3 Michelin. Adam yang telah kehilangan harapan itu berjalan tertatih-tatih ke restoran Rich. Ia menumpahkan segala kesesakannya yang selama ini membuat dadanya terasa kian berat. Adam akhirnya mencoba untuk melenyapkan dirinya sendiri. Paginya, Adam bangun seperti orang linglung. Sementara Rhys sibuk membuatkannya sarapan. Meski mereka selama ini saingan, tetapi Rhys gak ingin Adam mati sia-sia. Ia ingin Adam bangkit dan berlari kembali mengejar mimpinya. Ia yakin semua perjuangan Adam selama ini pasti akan membuahkan hasil.
Lagi pula Adamlah yang selama ini memacunya untuk menjadi koki yang terbaik. Ketika akan kembali ke restoran, Adam kembali bertemu dengan bandar narkoboy. Rupanya semua hutangnya telah dilunasi oleh Anne. Anne melakukannya hanya karena ingin membalas budi kebaikan Adam selama ini. Dan sebelum pergi, Anne pun menyerahkan pisau milik ayahnya itu ke Adam. Sesampainya di hotel, Adam dikasih tahu kalau yang kemarin datang itu bukanlah tim penilaian Michelin, melainkan seorang sales yang sedang mampir makan. Adam pun seketika itu juga lega dan secercah harapan kembali menyala di kehidupan Adam. Helen lalu mengingatkan Adam lagi kalau Adam gak bisa bekerja sendirian. Masih ada timnya yang siap bahu-membahu membantu Adam. Bagaimanapun juga mereka harus saling merangkul satu sama lain. Selang beberapa hari berlalu, seorang pelayan menyadari kedatangan tim penilaian Michelin. Namun siapa sangka, kali ini Adam menyambut kabar itu dengan sangat tenang. Saking tenangnya, Adam meminta timnya untuk masak seperti biasanya. Karena kini Adam percaya kalau timnya itu yang akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ready? Tony pun kembali dan menemui Adam sambil senyum-senyum penuh arti. Dan kini Adam berhasil meraih mimpinya mendapatkan bintang 3 Michelin. Dan itu ia raih bukan karena perjuangannya sendiri, tetapi karena hasil dari kerja keras bersama timnya yang kini mulai Adam anggap seperti keluarganya sendiri. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I